adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Good. Hari ini Horong satu nih ketemu lagi sama Kak Susan. Kita mau sekolah minggu online ya. Yuk disiapin Alkitabnya. Udah? Sekarang kita mau ngapain? Saat teduh dulu ya, disiapin tangannya, coba jari-jarinya ada ya? Ada ya? Dilipat ya, tutup mata, kita saat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami mau sekolah minggu. Tolong berkati supaya kami bersuka cita dalam memuji nama Tuhan dan mendengar firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau ngapain? Ada yang tahu nggak? Apa? Nyanyi, betul sekali. Tapi nyanyi lagu apa ya? Coba tebak ya. Lagunya gini. Biarkan anak-anak datang kepadaku. Tahu nggak lagunya? Tahu ya? Yuk kita nyanyi sama-sama, semuanya berdiri, semuanya semangat. Oke. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, gimana kabarnya hari ini? Inang yakin semua kita dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Alkitab yang kita sudah sediakan, kita buka dari 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Kita ikuti, demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Samuel adalah hakim terakhir yang memerintah umat Israel semenjak wafatnya Nabi Musa. Kita lihat di dalam masa kepemimpinan inilah
Israel beralih menjadi bangsa yang dipimpin oleh seorang raja. Kita lihat bahwa sejak Israel meminta seorang raja untuk memerintah atas mereka, Tuhan telah memandang hal itu sebagai sebuah kesalahan. Samuel pun telah mengingatkan mereka bahwa sang raja mereka bersikeras dengan keinginan mereka. Adik-adik sekolah minggu, kita lihat di sini akibat dari kejahatan mereka, kelakuan bangsa Israel, terjadilah, kita lihat di sini ada tanda dikatakan guru dan hujan. Karena Tuhan mendatangkan guru dan hujan, mereka ketakutan. Mereka meminta kepada Samuel supaya berdoa. Mereka belum siap mati. Itu sebabnya mereka menyuruh Samuel untuk berdoa. Tetapi apa yang dikatakan Samuel? Samuel mengatakan seperti ini, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Samuel mengajak kepada bangsa ini supaya mereka jangan berhenti menyembah Tuhan. Tetapi walaupun keadaan mereka itu seperti itu, Samuel masih mengajak mereka supaya tetap beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita lihat di sini keadaan bangsa ini sungguh luar biasa melakukan kejahatan. Itu sebabnya tadi Samuel memperingati mereka supaya mereka kembali melakukan hal yang baik. Jangan tinggal di dalam kejahatan, karena kejahatan itu yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Kita pasti semua pernah marah. Inang yakin itu. Dan banyak alasan kenapa kita marah. Kita jengkel dalam hidup kita. Mungkin karena sesuatu hal kita tidak meminta kepada orang tua, tetapi orang tua kita tidak mau memberikan, maka kita marah. Nah, baru ada lagi kita lihat teman-teman kita mengejek-ngejek kita marah. Banyak alasannya. Tetapi di sini kalau dikatakan Tuhan marah, bukan karena Tuhan tidak menyayangi mereka, tetapi akibat dari dosa mereka, kejahatan mereka, pelanggaran mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi walaupun seperti itu, Samuel tetap mengajak bangsa ini supaya meninggalkan kejahatan itu, kembali kepada jalan kebenaran, supaya mereka tetap hidup. Jangan mereka meninggalkan Tuhan, tetapi mereka terus menyembah Tuhan. Itulah keinginan Samuel. Adik-adik sekolah minggu, itu sebabnya dikatakan janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan, tidak ada artinya. Jangan menyembah Baal-Baal atau buatan tangan, itu tidak dapat menolong kita. Tetapi marilah kita mengejar yang benar, meninggalkan hal yang tidak benar dari kehidupan kita. Jangan kita mengejar kesia-siaan, kita capek sendiri. Kita yang capek sendiri dalam hidup kita karena kita mengejar kesia-siaan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena itu dikatakan tadi bahwa Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita. Walaupun kita tadi melakukan kejahatan, tetapi Tuhan tetap menolong kita supaya kita jangan dalam kejahatan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan supaya kita meninggalkan kejahatan, tinggalkan kejahatan, lakukan kebaikan. Allah tidak pernah merancang yang jelek kepada kita. Walaupun bangsa ini terbuang, tetapi di dalam pembuangan pun mereka tetap dikasihi Tuhan. Tetap mereka merasakan cinta pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah juga kita tetap melakukan kebaikan dalam hidup kita, tetap setia kepada Tuhan. Kita tinggalkan segala kejahatan, kita tinggalkan segala perbuatan yang sia-sia, yang tidak mendukung, yang tidak menolong kita. Tetapi marilah kita semua adik-adik sekolah minggu melakukan
kebaikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita baca di sini dikatakan ayat istimewa Mazmur 91 ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Karena kita sudah masuk di dalam minggu-minggu Passion. Ini adalah minggu yang kedua, dikatakan minggu Invokapit. Invokapit itu dikatakan bahwa ketika kita berseru kepada Allah, maka Allah menolong kita. Dia tidak membiarkan kita di dalam kejahatan, tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan minta tolong, maka Tuhan akan bertindak membebaskan kita dari segala ketertekanan, dari segala yang membuat kita tertekan. Karena itu adik-adik sekolah minggu, Inang yakin, marilah kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan kita dari segala kejahatan dari dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan pada minggu hari ini. Biarlah Engkau berkati firman ini menjadi firman yang menguatkan kami untuk mengubah hidup kami, supaya kami Tuhan meninggalkan segala kejahatan dan kami melakukan kebaikan. Dan kami percaya Engkau juga memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati orang tuanya, memberkati guru-guru sekolah minggu, supaya mereka tidak jemu-jemu Tuhan untuk memberikan perhatian dan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan kami percaya Engkau mendengarkan setiap seruan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, siapa tadi yang sudah mendengarkan firman yang dibagikan oleh pendeta? Coba angkat tangannya. Bagus. Ya, firman yang sudah kita dengar itu harus diapain sih? Dilakukan. Ya betul. Terus diapa? Disimpan dalam hati dan kita syukuri. Ya, salah satu cara bersyukurnya apa adik-adik? Yang mau kita lakuin sekarang nih, memberi persembahan ya. Adik-adik, yuk kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita kasih lewat apa? Nomor rekening nih, ada nomor rekening nih di bawah sini, sama bisa dititip lewat Sintua Banjarnya ya. Bilang sama mama sama papanya supaya inget tuh, adik-adik yang ingetin ya. Yuk, kita mau beri persembahan, kita sambil menaikkan pujian, betapa kita tidak bersyukur. Yuk adik-adik, mari berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sekali lagi Kak, biar semangat. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes.
Luar biasa, puji Tuhan adik-adik, terima kasih kita bisa beribadah kembali, ibadah online sekolah minggu ya adik-adik ya. Nah Kak, kita kan mau ibadah online, berarti kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi buat Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau apa dulu nih Kak? Mau berdoa. Yuk adik-adik sekolah minggu disiapkan, kita mau berdoa, semuanya bangkit berdiri, doanya dipimpin teman kita di TK ya. Yuk sama-sama kita nyanyiin. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh sekolah minggu meskipun virtual, tetap kami bersukacita. Berkati kami bisa sekolah minggu dengan baik, mendengar firman dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya Dek ya. Terima kasih. Oke adik-adik, tema firman Tuhan di sekolah minggu itu Tuhan pemurah atau pemarah ya Kak ya? Kalau pemurah itu kayak gimana sih Kak? Kalau pemurah itu Tuhan Yesus itu nggak suka marah-marah, mengasihi. Berarti Tuhan Yesus itu rendah hati. Iya, rendah hati. Nah, kalau pemarah itu gimana? Kalau pemarah berarti suka marah-marah, sama siapa aja suka marah-marah. Adik-adik sekolah minggu ada nggak yang suka marah-marah? Kayaknya aku rasa adik-adik sekolah minggu di sini nggak ada yang suka marah deh Kak. Pinter, adik-adik sekolah minggu tuh udah pinter semua, nggak suka marah-marah ya adik-adik ya. Nah, tadi adik-adik sudah dengerin khotbah dari Inang Pendeta belum? Firmannya diambil dari mana ya? Kalau nggak salah sih kayaknya dari 1 Samuel deh Kak. Ya, dari 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Ya, adik-adik nanti bisa dibantu sama mama papanya di rumah ya, dibacain ya. Oke adik-adik, tadi itu firmannya mengenai seorang hakim yang bernama Samuel. Siapa tadi namanya? Samuel. Ya, jadi dia seorang hakim yang baik, taat akan Tuhan, mau dengerin perintah Tuhan, pokoknya dia baik banget. Tapi di situ ada salah satu bangsa Israel adik-adik. Dia itu malah nakal, dia malah bandel, dia nggak mau dengerin perintah Tuhan, dia nggak mau dengerin firman Tuhan Kak. Jadi dia si Samuel itu marah Kak. Marahnya kayak gimana tuh Kak? Marahnya dia itu nasehatin Kak. Nasehatin. Jadi dia bukan cuma marah terus mukanya langsung merah. Enggak adik-adik, dia marah-marahnya tetap harus nasehatin, marah-marahnya tetap yang baik. Buat apa? Buat kebaikan bangsa Israel. Nah Kak, aku mau tanya boleh? Kalau Samuel kan tadi marahinnya dengan nasehatin ya Kak? Ya. Nah kalau nasehatin itu termasuk marah yang positif atau yang negatif? Marah yang positif. Marah yang positif berarti termasuk pemurah atau pemarah? Pemurah. Oke. Kayak cerita kayak gini nih Kak, kita kasih tunjuk ke adik-adik sekolah minggu bagaimana kita harus menjadi orang yang rendah hati, Pemurah. tidak marah-marah, boleh marah tapi harus tetap menasehati ya Kak ya. Marahnya itu dinasehati, bukan marah-marah langsung ayo kamu ya, nggak gitu. Tapi yang terpenting kalau kita mau marah, kita juga harus tahu ya Kak kebaikannya untuk apa kita Iya, marah itu. untuk kebaikan adik-adik sekolah minggu di rumah. Yuk kita dengerin yuk ceritanya yuk. Adik-adik tetap duduk yang manis ya. Duh, hari ini kok makannya sayur lagi sih? Kan aku udah bilang sama mama aku gak suka makan sayur. Pokoknya aku gak mau makan. Aku ngambek. Nah,
Sudah makan? Sayurnya dimakan juga nggak? Udah juga dong, Ma. Masa sih sayurnya dimakan? Kamu bohong ya. Tadi Mama lihat sayurnya masih utuh tuh. Aku lupa lagi buang sayurnya. Aduh, gimana nih? Nah, sayur itu baik untuk kesehatan. Sayur itu juga bergizi buat tubuh kamu supaya kamu pintar makan sayur. Jadi tidak boleh dibuang ya. Kita harus bersyukur dapat makanan hari ini. Iya, Ma. Maafin aku ya. Hei, Laura, kamu tahu nggak teman kita yang namanya Tono? Dia kan gendut, udah gitu hitam lagi. Nanti kalau dia lewat, kita ejekin yuk. Andi, kamu nggak boleh kayak gitu. Kan kakak guru sekolah minggu kita ngajarinnya nggak boleh ngejek teman. Kamu nih nggak mau ngejek. Udah, aku nggak mau temenan sama kamu. Nah, adik-adik tadi sudah dengar ya, sudah menyaksikan tadi ada anak-anak yang nggak mau makan sayur sama yang mau ngejek temannya ya kak ya? Betul. Iya, tadi ada anak yang nggak mau makan sayur, dia bohong sama mamahnya. Kak, tapi tadi mamanya marah nggak sih Kak sama Mamanya marah, tapi dia marah-marahnya untuk kebaikan anaknya. Betul. Ya, Kenapa sih Kak untuk kebaikan anaknya? karena mamahnya itu pemurah hati. Pemurah hati. Iya, mau mengasihi. Sama juga adik-adik sekolah minggu ya, nggak boleh langsung marah-marah, tapi marah-marahnya tetap untuk menasehati untuk yang terbaik ya. Terus tadi ada juga yang suka mau ngejek temennya ya kak ya? Ngejek temennya Kak? Iya, katanya temennya gendut, kita ejek Oh, aja yang yuk. tadi gendut terus hitam itu ya Kak? Iya. Oh ya. Kalau nggak salah namanya Andi bukan? Iya, Tuh. dia itu tadi mau ngejek temennya, terus ada temennya yang nggak ngebolehin ya Kalau ngejeknya nggak ya. salah tadi yang nggak ngebolehin itu namanya Laura. Iya, dia bilang jangan ngejek, nggak boleh ngejek karena Tuhan Yesus itu dan kakak-kakak guru sekolah minggu nggak ngajarin adik-adik sekolah minggu untuk mengejek. Itu perbuatan yang tidak baik ya kak ya. Nah Kak, kalau Andi tadi berarti termasuk pemarah bukan? Pemarah. Tapi negatif ya Kak? Iya, dia itu pemarah. Nah, adik-adik sekolah minggu nggak boleh gitu ya. Boleh. Nah, adik-adik sekolah minggu kalau marah-marah boleh, marah-marah untuk kebaikan. Terus kalau marah-marah juga jangan sampai berlarut-larut, sampai ngambek, sampai besok marah terus. Nggak boleh kayak gitu ya adik-adik ya. Tetap kita harus memaafkan, kita harus rendah hati, murah hati, kasih sayang gitu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kakak punya ayat istimewa untuk adik-adik sekolah minggu. Nanti minta tolong dibacain sama mama papanya di rumah ya. Ayatnya ada di Mazmur 91 ayat 15. Ya, kakak bacain ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Pembelajaran firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga adik-adik sekolah minggu tetap sehat, semangat ibadah online-nya kak ya. Betul. Yuk, sekarang dipimpin sama kakak Laura. Oke. Nah adik-adik, sekarang mari kita lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kepada Bapa yang bertahta di dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, puji dan syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul di sini dalam ibadah online sekolah minggu pada hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengar firman-Mu dan juga Tuhan berkatilah firman-Mu ini supaya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami dan lindungi kami dari segala mara dan bahaya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik,
kegiatan selanjutnya kita mau bernyanyi untuk Tuhan ya. Yeay. Lagunya kayak gimana Kak? Yuk kita nyanyiin dulu ya. Habis itu nanti adik-adik ikutin gerakannya. Ya, lagunya itu saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya